Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 30 Maret. Judulnya, Siapa yang membaca, hendaklah ia mengerti. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Silakan Anda berjalan ke toko buku Kristen dan telusuri judul-judul tentang nubuatan Alkitab. Anda akan segera menemukan bahwa ada berbagai pandangan dan interpretasi yang membingungkan, dan mungkin tergoda untuk percaya bahwa tidak ada yang benar-benar dapat memahami apa yang kitab-kitab seperti Wahyu katakan. Misalnya, ada seorang penulis mengatakan antikristus hanyalah sebuah metafora. Yang lain mengatakan antikristus masih akan datang di masa depan. Dan yang lain lagi mengatakan bahwa antikristus merujuk pada sesuatu atau seseorang di zaman kekaisaran Romawi kafir. Seperti yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah senior, mungkin Alkitab itu seperti biola tua. Anda dapat memainkan nada apapun yang Anda suka. Namun, Alkitab sendiri tidak menyarankan hal seperti itu. Sebaliknya, Alkitab mengundang kita untuk membaca dengan asumsi bahwa Tuhan tidak berbicara dengan sia-sia, bahwa kita dapat mengetahui kebenaran dari yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dalam Matius 24 ayat 15, Wahyu 1 ayat 3, Matius 11 ayat 29, dan Yeremia 9 ayat 23 dan 24, ayat-ayat ini menyatakan tentang maksud Tuhan untuk membuat dirinya dipahami. Banyak universitas menawarkan kursus tentang Alkitab sebagai literatur atau yang serupa. Bagi umat percaya, sangat mengherankan untuk mengikuti kuliah yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk mengetahui bahwa sang profesor membaca Alkitab dengan cara yang sama seperti seseorang membaca mitologi kekafiran. Idenya adalah bahwa mungkin ada setitik kebenaran moral dalam cerita-cerita itu. Tetapi seseorang dapat membuat dari cerita-cerita itu apapun yang dia inginkan. Bagi para profesor dan guru-guru ini, gagasan bahwa Alkitab diilhami oleh Tuhan adalah hal yang ditertawakan. Jadi, si pengajar membaca Alkitab tetapi tidak mendengar suara Tuhan berbicara. Yang lain sampai pada kesimpulan yang jelas bertentangan dengan pekabaran Alkitab. Tanpa berserah diri kepada Tuhan dan tanpa hati yang terbuka untuk mempelajari kebenaran, mereka yang membaca Alkitab kemungkinan besar tidak hanya akan kehilangan pekabarannya, tetapi juga salah memahami karakter Allah yang pengasih dan kudus yang diungkapkan dalam halaman-halaman Alkitab. Ini bisa lebih mudah dilakukan daripada yang disadari banyak orang. Itulah sebabnya hanya membaca Alkitab bisa jadi menyakitkan jika tanpa sarana yang tepat, dan yang paling penting yaitu sikap yang benar di bawah bimbingan Roh Kudus. Seseorang yang dikenal tidak saleh ditemukan sedang membaca Alkitab. Ketika ditanya, apakah yang dia lakukan? Dia menjawab, mencari celah. Kita perlu pahami bahwa sikap mencari celah ini sangat salah saat membaca firman Tuhan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi.
Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Wahyu pasal 5. Tuhan memberkati kita semua.